saya Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai penyimpangan semu hukum Mendel yang keempat, yaitu epistasis dan hipostasis. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, apa itu epistasis dan hipostasis? Epistasis dan hipostasis merupakan salah satu bentuk interaksi gen dalam hal ini di mana gen dominan mengalahkan gen dominan yang lainnya yang bukan sealel. Kemudian kan ada dua, ada epistasis dan hipostasis. Ini maksudnya satu kesatuan ya. Epistasis itu adalah gen dominan yang menutupi gen dominan yang lainnya. Sedangkan hipostasis adalah gen dominan yang tertutupi oleh epistasis ini. Nah, epistasis hipostasis ini kita bagi menjadi 3 materi. Yang pertama yaitu epistasis dominan, kemudian yang kedua epistasis resesif, dan yang ketiga epistasis dominan dan resesif. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama yaitu epistasis dominan. Apa itu epistasis dominan? Epistasis dominan di mana terdapat satu gen dominan, ingat ya, satu gen dominan yang bersifat epistasis. Jadi ada 2 gen dominan dan yang satunya ini bersifat epistasis atau menutupi. Nah, contohnya di sini pada warna umbi lapis pada bawang Allium sp. Di sini gen A melambangkan umbi merah, sedangkan gen B adalah umbi berwarna kuning. Gen A dan B sama-sama gen dominan terhadap warna putih. Nah, di sini yang bersifat epistasis adalah gen A, yaitu umbi berwarna merah. Jadi ketika A besar bertemu dengan B besar sama-sama dominan, hasilnya adalah tetap berwarna merah karena merah bersifat epistasis terhadap kuning ini ya. Nah, apalagi jika A-nya berdiri sendiri, jelas warnanya merah ya. Lalu, kapan warna kuning akan muncul? Warna kuning muncul apabila gen A-nya resesif ya, resesif, dan baru ada gen dominan B sehingga dia berwarna kuning. Dan apabila semua gennya resesif, maka yang muncul adalah warna putih. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada contoh persilangannya ya. Jadi Allium cepa yang berwarna merah A besar, B kecil disilangkan dengan yang kuning A kecil, B besar ya. Dimana gametnya yang ini A besar, B kecil, ini A kecil, B besar. Hasil F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil 100% berwarna merah ya, keturunan pertamanya. Oke. Sekarang apabila F1 disilangkan dengan sesamanya A besar, A kecil, B besar, B kecil merah, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil merah. Ini gametnya. Seperti biasa kita masukkan ke dalam tabel yaitu papan catur, tabel papan catur. Di sini sudah saya tulis di sini ya. Nah, coba perhatikan ya. A epistasis terhadap B ya. Jadi kalau A walaupun B-nya besar, jadi warnanya tetap merah ya. Merah, yang ini merah. Kemudian ini juga merah. Yang ini merah lagi. Kemudian ini juga merah. Ini merah. Ya, banyak ya di sini merahnya karena A ini bersifat dominan ya, epistasis dominan. Oh, ini bukan merah. Sama, merah ya. Benar, merah. Walau A berdiri sendiri juga merah ya. Ini merah juga. Ini merah lagi. Nah, yang ini kuning. Lalu ini juga kuning. Yang ini A-nya semuanya resesif sehingga
B besar baru muncul, tidak tertutupi oleh yang merah tadi. Jadi warna kuningnya muncul ya. Yang ini kembali merah. Lalu ini merah juga. Yang ini kuning. Dan yang terakhir putih. Oke, sekarang kita lihat rasio fenotipnya ya. Rasio fenotip merah berbanding kuning berbanding putih. Berapa jumlah yang merah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Berbanding yang kuningnya 1, 2, 3 dan putihnya 1. Jadi rasio fenotipnya 12 banding 3 banding 1. Jelas berbeda dengan hukum Mendel ya. Jadi di sini juga letak penyimpangannya, di mana rasio fenotip F2 pada hukum Mendel 9 banding 3 banding 3 banding 1. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu epistasis resesif. Nah, untuk epistasis resesif, di mana gen resesif yang bersifat epistasis terhadap gen dominan yang bukan sealel. Jadi gen resesifnya yang bersifat epistasis atau menutupi gen dominan yang bukan sealel. Contohnya yaitu pada warna rambut tikus ya, di mana untuk gen A besar ini penentu warna hitam, tikus warna hitam, kemudian A kecil warna abu-abu. Nah, kemudian di sini ada gen C besar yang merupakan enzim yang menimbulkan warna dan C kecil penghambat munculnya warna. Nah, di sini yang bersifat epistasis adalah gen C ya. Nah, coba perhatikan, jika C besar ketemu A besar, maka C ini kan enzim yang menimbulkan warna, berarti dia berwarna ya. Kalau C-nya besar berarti dia berwarna, dan A besar ini adalah hitam, maka yang muncul adalah hitam. Ya, muncul warna. C besar berwarna, A kecil adalah abu-abu, berarti warnanya adalah abu-abu. Nah, sekarang apabila dia C kecil, ini penghambat munculnya warna, berarti dia tidak akan muncul warna walaupun dia berpasangan dengan A besar ataupun A kecil, maka yang muncul adalah warna putih atau tidak muncul warna hitam ataupun abu-abu, jadi warnanya putih. Jadi yang C kecil ini epistasis terhadap A besar ataupun A kecil, ya. Coba perhatikan di sini. Tikus berwarna hitam, C besar, A besar, disilangkan dengan tikus berwarna putih, C kecil, A kecil. Gametnya C besar, A besar, C kecil, A kecil, maka menghasilkan keturunan pertama, F1-nya C besar, C kecil, A besar, A kecil, 100% tikus berwarna hitam ya. Nah, kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya, C besar, C kecil, A besar, A kecil, C besar, C kecil, A besar, A kecil. Jadi hitam dengan hitam ya. Ini gametnya, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Kita perhatikan di sini. Ingat ya, kalau C-nya besar berarti warnanya muncul ya. Berarti kalau C-nya besar berarti warnanya muncul. Kalau A-nya besar berarti hitam ya. Hitam. Kemudian yang ini juga hitam ya. Hitam. Lalu yang ini hitam lagi. Oke, ini juga hitam. Lalu ini besar nih ya. Ini juga hitam. Kemudian ini abu-abu ya, ingat A-nya kecil ya, berarti abu-abu yang ini. Abu-abu. Yang ini hitam. Kemudian yang ini abu-abu ya. Abu-abu. Lalu yang ini hitam lagi. Hitam. Yang ini hitam juga. Yang ini, nah ingat C-nya kecil berarti putih ya, walaupun A-nya besar. Putih. Yang ini juga putih. C-nya kecil ya. Lalu yang ini hitam lagi. Hitam. Yang ini abu-abu. Abu-abu.
Kemudian yang ini juga putih, C-nya kecil ya. Dan yang ini juga putih. Nah, sekarang kita lihat rasio fenotipnya ya. Rasio fenotip hitam banding abu-abu banding putih. Hitamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 warna hitam. Lalu abu-abunya mana abu-abu? 1, 2, 3 ya. 3. Dan warna putihnya 1, 2, 3, 4. Ya, jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 4. Lagi-lagi ini juga berbeda dengan hukum Mendel, termasuk penyimpangannya, di mana hukum Mendel 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sedangkan yang ini 9 banding 3 banding 4. Baiklah, selanjutnya yang terakhir kita akan bahas yaitu epistasis dominan dan resesif. Nah, untuk epistasis dominan dan resesif, di mana di sini ada dua gen dominan yang jika dalam keadaan bersama-sama akan menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut ya. Contohnya ini pada ayam leghorn putih, I besar, C besar, C besar, dan ayam white seeker, I kecil, C kecil, C kecil. Di mana di sini untuk gen C besar ini menghasilkan warna, C kecil tidak menghasilkan warna. I besar inhibitor atau menghalangi warna, menghalangi keluarnya warna, dan I kecil tidak menghalangi keluarnya warna. Maka ketika C besar walaupun dia menghasilkan warna ketemu dengan I besar, karena dia ini inhibitor, maka warnanya adalah putih, tidak keluar warna. Begitu juga jika dia sama-sama besar ataupun sama-sama kecil. Sama-sama kecil, C kecil dan I kecil. C kecil ini kan tidak menghasilkan warna, dan I kecil walaupun dia tidak menghalangi keluarnya warna, tapi dia tidak menghasilkan warna, juga warnanya juga putih. Maka kapan ia akan menghasilkan warna? Ketika I kecil semuanya resesif bertemu dengan C besar, maka dia akan keluar warna. Selebihnya dia warnanya putih. Nah, coba perhatikan persilangannya. Ayam leghorn putih, I besar, C besar, C besar, dan ayam white seeker putih, I kecil, C kecil, C kecil, menghasilkan gametnya I besar, C besar, I kecil, C kecil. Keturunan yang pertama, I besar, I kecil, C besar, C kecil, 100% putih. Ya, 100% warna putih. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya putih dengan putih. Ini gametnya, kita masukkan ke dalam tabel ya. Di sini coba perhatikan. Ingat ya, dia akan menghasilkan warna apabila I-nya semuanya kecil dan bertemu C-nya yang besar. Selebihnya warnanya putih. Berarti yang ini putih ya. Ini putih. Ini juga putih. Putih ya. Nah, yang ini I kecil, C besar ini baru berwarna. Yang ini berwarna juga. Oke, ini putih ya. Ini juga putih ya. Ini berwarna. Dan yang ini putih. Nah, coba kita lihat rasio fenotipnya. Rasio fenotip
monomotif, putih banding berwarna. Putih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13. Kemudian yang berwarnanya 1, 2, 3. Ya. Perbandingannya 13 banding 3. Ini juga termasuk penyimpangan hukum Mendelnya ya, berbeda dengan hukum Mendel 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 1. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.